Jumpa kembali ya anak-anak sama Ibu untuk materi kita bab 2 mata kuliah stenografi, yaitu huruf mati 1 normal. Nah, coba semuanya buka bukunya halaman 7 ya. Halaman 7 bab 2 yaitu materinya huruf mati 1 normal. Nah, kalau kita baca huruf-huruf dalam stenografi itu, yaitu stenografi sistem karundeng, yaitu dibagi atas 4 ukuran. Yaitu yang pertama, huruf yang tingginya 1,5 normal atau disebut juga dengan 3 ruang. Nah, apa nanti ruang itu nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita teorinya dulu. Kemudian yang kedua, huruf yang tingginya 1 normal yaitu 2 ruang. Kemudian huruf yang tingginya setengah normal atau juga dikatakan 1 ruang. Kemudian yang keempat, huruf yang mendatar pada garis. Kemudian adapun huruf-huruf yang tingginya 1 normal ya, 1 normal tadi dikatakan 2 ruang ya, terbagi lagi di dalam 3 golongan. Yang pertama, huruf yang berkepala runcing, kemudian ada huruf yang berkepala melengkung ke kiri, kemudian ada juga yang berkepala melengkung ke kanan. Nah, untuk huruf yang pertama atau dasar-dasar kita untuk melakukan mata kuliah stenografi ini, kita nggak seperti kita menulis atau membaca seperti ini ya, seperti huruf-huruf Latin ya, misalnya A, B, C, D sampai Z, nggak seperti itu. Nah, jadi ini kita kategorikan bagaimana supaya kalian itu bisa cepat untuk dapat melakukan prakteknya atau cepat menangkapnya, gampang untuk mempraktekannya, itu dibedakan ya. Jadi kita lebih dahulu akan bercerita atau mempraktekkan bagaimana huruf-huruf dasar dulu, yaitu ada 9 huruf ya, yaitu huruf T, D, J, K, G, C, P, B, dan S seperti yang terlihat pada handout kalian ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu yang penggolongan huruf yang pertama, yaitu huruf yang berkepala runcing. Di sana ada 3 ya, ada 3 huruf yaitu T, D, dan J ya, kalian perhatikan ya. Kemudian yang kedua yang berkepala melengkung ke kiri yaitu huruf-huruf K, G, dan C. Sementara yang melengkung ke kanan yaitu huruf berkepala P, B, dan S. Nah, bagaimana cara menulisnya? Coba kalian perhatikan ya. Nah, Ibu harap kalian juga sudah ada di depan kalian itu sudah sama-sama, biar sama-sama kita praktekkan. Jadi kalian juga sudah ada peralatan-peralatan yang sudah Ibu suruh yang terlebih dahulu ya, yaitu selain buku handout kita ada buku tulis, kemudian ada pensil. Nah, kalau Ibu menulisnya kali ini menggunakan pulpen karena Ibu videokan ya, tapi kalian masih pemula, masih baru belajar, jadi wajib menggunakan pensil ya. Kemudian jangan lupa lagi ada penghapusnya. Nah, kita akan mencoba bagaimana yang pertama dulu, yaitu huruf yang berkepala runcing ya. Nah, coba perhatikan, yaitu ya tadi hurufnya apa? Huruf T, D, dan J. Nah, tadi di awal tadi Bu mengatakan ya, ada mengatakan ruang. Ya, ruang. Nah, yang dikatakan ruang itu adalah garis-garis seperti ini ya. Jadi yang dikatakan ruang itu, ini satu baris ini dikatakan 1 ruang. Ya, 2 baris dikatakan 2 ruang. 3 baris dikatakan 3 ruang. Nah, jadi dalam stenografi itu ada yang tadi mempunyai 2 ruang, ada 1 ruang, 3 ruang, bahkan ada yang tanpa ruang. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba yang namanya huruf-huruf yang menggunakan 2 ruang. Ya, perhatikan bagaimana cara Ibu menulisnya. Jadi dalam stenografi itu yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana cara menulis. Ya, yang pertama huruf T. Nah, huruf T itu dia menggunakan 2 ruang. Jadi penulisannya dari atas ke bawah menggunakan 2 ruang. Perhatikan. Nah, dari atas ke bawah seperti ini ya.
Ibu bikin tanda panahnya supaya kalian tahu bagaimana arahnya, karena ada mirip nanti sama hurufnya tetapi beda sebutannya ya. Sekali lagi, huruf T dari atas ke bawah. Nah, kemiringannya ini sekitar ya, lebih kurang itu sekitar 60 derajat, lebih kurang. Ya, lebih kurang 60 derajat. Jadi nggak boleh terlalu tegak, nggak boleh terlalu miring. Dan nanti beda lagi artinya. Oke, itu untuk huruf T. Jadi ibu mau kalian pada saat ibu menulis, kalian juga ikut mempraktekkannya. Oke, itu yang pertama, huruf T. Nah, kemudian huruf D. Ya, perhatikan lagi nak. Sama juga menggunakan dua ruang. Perhatikan juga ya, kemiringannya sama, lebih kurang 60 derajat. Nah, bedanya di bawahnya itu dia ada lengkungan. Perhatikan. Ya, kemiringannya sama 60 derajat. Di bawahnya ada lengkungan. Sekali lagi. Nah, itu adalah huruf D. Ya, perhatikan. Jadi dia badannya tegak lurus 60 derajat. Di bawahnya ada lengkungan. Itu adalah huruf D. Oke. Kemudian huruf J. Nah, sama juga ya, menggunakan dua ruang, hanya bedanya lengkungannya di bawah sebelah kiri. Perhatikan. Menggunakan dua ruang. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Oke. Nah, itu adalah huruf T, D, dan J. Oke. Nah, kenapa dikatakan dia berkepala runcing? Kalau kamu perhatikan, ya, di atasnya itu dia berkepala runcing, hanya di bawahnya yang melengkung. Jadi dikatakan ini adalah kelompok huruf-huruf yang berkepala runcing, ya, karena di atasnya adalah runcing. Oke, itu penggolongan yang pertama. Ya, penggolongan yang kedua, ya, kita perhatikan lagi di handout kalian, yaitu huruf-huruf yang berkepala melengkung ke kiri. Ya, melengkung ke kiri itu huruf apa aja? Yaitu huruf K, G, dan C. Oke, perhatikan ya, huruf K. Ini semuanya sama ya, sama, yaitu menggunakan dua ruang. Nah, huruf K, perhatikan cara penulisannya sama, semuanya condongnya 60 derajat, semuanya sama 60 derajat, lebih kurang 60 derajat ya. Perhatikan cara penulisan huruf K, menggunakan dua ruang. Nah, itu huruf K. Ya, jadi lengkungannya di atas tapi sebelah kiri lengkungannya. Perhatikan. Sekali lagi. Itu adalah huruf K. Oke ya. Kemudian huruf G sama. Perhatikan, nah ini lengkungannya ada atas bawah, jadi coba diperhatikan ya. Cara penulisannya juga menggunakan dua ruang. Perhatikan. Nah, di atas dan di bawahnya dia lengkungan. Sekali lagi. Nah, begitu cara penulisannya. Ya. Lagi. Nah, itu huruf G. Ya. Kemudian huruf C. Sekali lagi. Nah, demikian. Ya. Paham? Nah, nanti bagi siapapun kalian yang tidak paham atau kurang paham bisa dijabri ya, Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk kelompok yang ketiga. Ya, pengelompokan ketiga. Tadi yaitu huruf-huruf yang berkepala melengkung ke kanan, yaitu huruf P, B, dan S. Perhatikan ya. Nah, huruf P juga demikian. Jadi stenografi ini hurufnya dibolak-balik ya. Hurufnya dibolak-balik. Jadi awas jangan sampai salah penulisannya. Karena salah penulisannya salah huruf ya. Huruf P juga menggunakan dua ruang. Perhatikan. Nah, dari atas ke bawah. Nah,
Demikian penulisan huruf P. Lengkungan kepalanya melengkung ke kanan ya. Demikian juga huruf B, 2 ruang. Lagi. Nah. Ya. Huruf S. Nah. Oke. Nah, kalau kita lihat keseluruhannya, ya tadi ada 9 huruf dasar, ya huruf T, D, dan J. Jadi ini sebenarnya hampir sama. Ya, kalian perhatikan. Ya, contohnya nih huruf K dengan huruf P. Ya, hanya dibolak-balik. Kalau ini melengkung ke kiri, ini ke kanan. Demikian juga huruf G dengan huruf S, ya. Ini juga bolak-balik. Demikian juga huruf C dengan huruf B. Hanya tinggal dibolak-balik. Jadi kesemuanya ini huruf dasar yang dikatakan huruf 1 normal ini, sekali lagi Ibu ulangi ya, menggunakan 2 ruang dan kemiringannya atau kecondongannya sekitar 60 derajat. Oke, nah Ibu mau nanti kalian mencobanya di buku udah Ibu siapkan itu lembar kosong ya untuk kalian menulis. Nah, Ibu mau setiap huruf itu dibuat satu baris. Ya, satu barisnya sekitar 10 sampai 15 kali ya, dibuat dibolak-balik ya supaya kalian tangannya lentur ya, supaya terbiasa. Ingat ya, jangan menggunakan pulpen tapi menggunakan pensil dulu karena kan kalian sebagai pemula. Oke. Nah, itu untuk huruf-huruf matinya. Nah, huruf-huruf mati ini kita belum bisa membaca ya. Kita belum bisa menulisnya, belum bisa menggabung-gabungkannya karena semuanya huruf mati. Nah, untuk huruf yang ke-10 ya Ibu akan memperkenalkan, yaitu namanya huruf A. Itu nanti di bab yang selanjutnya ya, yaitu huruf A. Nah, perhatikan ya huruf A. Nah, huruf A ini berbeda dengan huruf 9 huruf yang tadi sudah kita pelajari. Kenapa? Karena huruf A ini dia hanya menggunakan 1 ruang. Kemiringannya pun sekitar 30 derajat. Kemiringannya ya, ingat ya. Kalau tadi huruf-huruf mati tadi kemiringannya sekitar 60 derajat, tapi kalau huruf A itu 30 derajat dan hanya 1 ruang. Artinya dia lebih miring kemiringannya. Perhatikan bagaimana cara Ibu menulis ya. Huruf A. Ingat tadi ya, tadi Ibu katakan tadi 1 ruang. Perhatikan. Ya, dari kiri ke kanan. Ingat ya, 1 ruang. Nah, itu adalah huruf A. Ibu kasih tanda panah supaya mengerti. Ulangi. Nah, itu adalah huruf A. Dari kiri ke kanan atas. Nah, itu dia. Huruf A. Oke, udah paham ya? Nah, kalau sudah ada 1 huruf hidup, berarti kita sudah bisa menulis dan juga membacanya. Kita akan coba bagaimana menggabungkan ke-9 huruf mati ini dengan huruf A. Oke, nah tadi ingat ya bagaimana cara penulisannya. Ketika disambung, ketika kita menggabungkan ke semua huruf, ya itu tidak boleh melanggar peraturan. Artinya tetap pada prinsip bagaimana cara penulisannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Nah, kita coba ya. Kita coba menggabungkan yang namanya T dengan A. Ya. T dan A atau ta. Ya. Kalau tadi huruf T yang di atas tadi, perhatikan dari atas ke bawah menggunakan 2 ruang. Sementara tadi huruf A dari bawah ke atas menggunakan satu ruang. Nah, jadi kalau kita gabung seperti begini cara penulisannya. Ya, T-nya 2 ruang, A-nya 1 ruang. Sekali lagi, T dan A. Nah, itu adalah T dan A. Paham ya? Kemudian huruf yang selanjutnya D dan A. Ya, atau da.
ya. Cara penulisannya sama, ingat ya, dari tadi hanya lengkungan yang membedakan. Nah ini karena dia runcing ketemu sama runcing, akhirnya menimbulkan sudut. Ingat ya, tadi runcing ya. Ya, T tadi runcing, kemudian A juga runcing. Nah kalau digabungkan akan menjadi sudut. Ya, nah kalau D di atas tadi ini kan ada lengkungan. Ya, ketemu dengan runcing. Nah bagaimana caranya? Perhatikan D dan A. Nah, demikian. Sekali lagi. Nah, kalian bisa lihat bagaimana perbedaannya ya. Kalau tadi runcing menimbulkan sudut, runcing ketemu sama runcing, T dan A tadi kelihatan sudutnya. Tetapi kalau D dan A, karena D itu ada lengkungan, ingat ya, di atas ini lengkungan, ketemu sama A yang dia runcing menimbulkan lengkungan. Beda ya. Coba T dan A seperti ini contohnya, D dan A seperti ini contohnya. Awas, jangan sampai salah. Makanya perhatikan situasi atau kondisi pensilnya. Ya, harus selalu runcing, jangan tumpul. Kalau tumpul nanti seperti gini nanti hasilnya, nggak kelihatan bedanya mana ta, mana da. Nah, selanjutnya yaitu J dan A. Ja. Nah, ya. Ingat tadi J tadi? Ya, J tadi dia berkepala runcing tetapi ada lengkungannya sebelah kiri bawah. Ya, ketemu dengan huruf A. Gimana ya? Apa yang terjadi? Ayo coba. Perhatikan bagaimana cara Ibu menulisnya. Nah, ini agak sedikit sulit ya, karena ada sedikit yang namanya penyilangan. Perhatikan, apa itu penyilangan? Ini J-nya, perhatikan. Y-nya tarik ke bawah, ketemu dengan huruf A. Nah, seperti itu. Itu dikatakan dia penyilangan. Sekali lagi. J A. Kelihatan ya? Kalau tadi kelihatan sudut, ini ada lengkungan, sementara yang di A ada penyilangan. Oke. Paham ya? Nah, itu untuk kelompok huruf yang berkepala runcing. Nah, bagaimana dengan yang berkepala tadi lengkungan ke kiri, yaitu huruf K, G, dan C. Kita gabung dengan huruf A. Ya, yaitu menjadi K, kemudian ada Ga, ada Ca. Nah, perhatikan ya. K, tadi dia yang di atas tadi K ini kepalanya melengkung ke kita, tapi kakinya runcing ya, ketemu dengan runcing. Akhirnya menimbulkan sudut. Perhatikan K. K dan A. Nah, ingat ya, K tadi kemiringannya 60 derajat, A tadi ketiga 30 derajat. Jadi kelihatan kemiringannya. Jangan sampai terlalu tegak atau terlalu tidur. Nah, ini adalah penulisan huruf K. Ya, penulisan huruf Ga. Nah, tadi Ga tadi, G tadi ada atas bawah ada lengkungan ya. Jadi lengkungan ketemu dengan runcing menjadi lengkungan. Perhatikan. Nah, demikian penulisan Ga. Sekali lagi Bu lakukan. Nah, ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, kemudian huruf C dan A atau Ca. Nah, sama juga dengan huruf J tadi ya. Ini akan menimbulkan penyilangan. Perhatikan. Perhatikan deh, C-nya tadi 2 ruang. Ini penyilangannya. Perhatikan ya, A-nya 1 ruang. Sekali lagi. Nah, demikian. Paham? Bisa? Ibu akan sorot semuanya. Kelihatan ya perbedaannya ya. Oke, kita masuk kelompok yang ketiga ya, yaitu tadi lengkungan sebelah kanan ya, yaitu huruf apa? Huruf P dan A, Ta, kemudian B dan A, kemudian S dan
A. Nah, adik-adik, ya, perhatikan kembali ya, ingat ya, di dalam stenografi itu hal yang paling tersulit adalah bagaimana cara menulis. Kalau kamu nggak melihat, kalau kamu tidak memperhatikan, nggak bisa menulis, pasti nggak akan bisa membaca. Ya, ini adalah hal yang paling paling dasar. Jadi harus kalian pahami. Dasarnya nggak bisa, untuk selanjutnya kamu nggak akan bisa. Oke ya. Coba kita masuk ke huruf P dan A, yaitu pa. Perhatikan nak, menggunakan 2 ruang. Nah, P tadi dia berkepala melengkung ke kanan, tetapi kakinya runcing. Jadi runcing ketemu sama runcing menimbulkan sudut. Ya. Sekali lagi P dan A. Nah, demikian. Paham ya? Kemudian huruf B dan A atau ba. Ingat tadi huruf B tadi, yang di atas tadi huruf B-nya, ini di atas yang Ibu sorot ini tadi ya, huruf B. Ini lengkungannya atas bawah sebelah kanan. Ya, kalau kita gabung dengan huruf A menjadi seperti ini. B dan A. Ya. Oke. Paham? Ya, demikian juga huruf S dan A. Sa, ini akan menimbulkan penyilangan. Perhatikan ya. Oke. Nah, jadi ketiga pengelompokan tadi itu semuanya sama. Samanya maksudnya bagaimana? Kalau dia runcing ketemu sama runcing akhirnya menjadi sudut. Ya, seperti huruf T dan A, kelihatan sudutnya. K dan A, di bawahnya itu sudut ya. Kemudian P dan A. Sudut ya, perhatikan di bawahnya sudut. Nah, kalau untuk yang ada lengkungan ketemu sama runcing akan menimbulkan lengkungan seperti huruf D dan A. D dan A, G dan A, B dan A. Nah, sementara yang dikatakan penyilangan, ya kenapa? Karena dia berlawanan. Ya, kenapa berlawanan? Ini lengkungannya di sebelah kiri bawah, ketemu sama runcing. Ya, sementara kan kalau huruf J itu dia dari atas ke bawah kan sebelah kiri. A itu dari kiri ke kanan. Makanya terjadi penyilangan. Seperti ini, seperti J dan A, kemudian C dan A, kemudian S dan A. Paham? Nah, untuk pelajaran kali ini Ibu mau tugas kalian ya seperti Ibu katakan tadi di handout kita, di diktat kita udah Ibu sediakan halaman untuk penulisan tugas. Ibu mau yang Ibu videokan ini kalian ulangi, berarti ada 10 huruf. Ya, ada 10 huruf. Nah, masing-masing huruf itu dibuat menjadi satu baris. Satu barisnya sekitar 10 sampai 15 huruf. Ya. Nah, kemudian setelah selesai huruf ke-10 hurufnya ini, kemudian penggabungan huruf seperti Ibu lakukan tadi, seperti T dan A, ya, kemudian D dan A dan sebagainya dilakukan. Paham? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah bagaimana cara kita menulis kebalikannya. Kalau tadi huruf matinya itu di depan, kemudian huruf A-nya itu di belakang.